Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang sangat luar biasa saudara-saudara, yang mana ia terus meminta pertolongan kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan, sakit penyakit. Tapi kenapa kok Tuhan tidak pernah menolong dia? Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara, justru Yesus yang datang menyatakan kuasanya. Justru Yesus yang datang menjumpai. Akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti saudara-saudara, ini adalah cara Tuhan untuk memanggil dia, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur satu jiwa lagi dibawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Untuk lebih lengkapnya kesaksiannya, saudara-saudara, kita dengarkan berikut ini. Ya, di sini Widya mau bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup Widya. Ya, seperti yang sudah dikatakan sama Bapak Sandi tadi, Widya bukan berasal dari kecil keluarga Nasrani. Widya terlahir dari keluarga Muslim dan dibesarkan oleh keluarga Muslim. Sekarang asli Widya dari Bekasi dan sekarang Widya tinggal di Riau. Baik, singkat cerita, Widya langsung ya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru sebuah supermarket. Nah, dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap sehabis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa, dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya, sedang coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu, dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa, dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur ya. Saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur, nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Dan pada saat itu Widya pun selesai cuci muka dan Widya tertidur sebentar. Dan nggak tahu kenapa waktu Widya saat tidur, Widya sudah dibawa ke suatu tempat ya Bapak Ibu. Widya di dalam mimpi Widya masuk ke dalam tempatnya itu tidak tahu seperti apa. Yang pasti dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena di situ banyak air jernih banget, banyak air jernih dan bebatuan alami. Di situ tempatnya sejuk banget, sungguh itu luar biasa banget. Baru Widya rasain sih dapat mimpi yang luar biasa seperti itu. Dan di situ banyak banget Widya lihat burung merpati. Burung merpati itu banyak sekali Widya lihat. Dan tidak tahu lagi Widya dibawa kemana. Pada saat itu Widya dibawa ke tempatnya yang gelap, dan Widya di situ menangis karena begitu berat masalah Widya, begitu banyak beban yang harus Widya jalani. Jadi Widya menangis di sudut tempat yang gelap itu. Lalu Widya melihat gimana dari sudut sana ada datang cahaya yang sangat bersinar sampai Widya tidur, tapi sampai terbangun itu gini karena dia tuh silau banget, cahayanya tuh terang banget. Lalu Widya sedang terjongkok dan ada orang yang melambaikan tangannya kepada Widya. Kepada saya dia melambaikan tangannya, lalu Widya pegang. Gimana Widya rasakan, Widya raba tangannya, Tuhan luar biasa banget. Tapi Widya di saat itu Widya merasa seperti ini ya, ini siapa? Di dalam hati Widya juga Widya bertanya-tanya, ini siapa gitu ya, mohon maaf saudara. Jadi Widya bertanya-tanya juga, ini siapa ya? Widya penasaran banget, kok dia bercahaya banget, rasanya tuh ya tenang mendapatkan kedamaian. Dari situ Widya karena terkejut, Widya pegang, Widya raba tangan itu, kok jadi Widya merasa damai gitu. Dia ada sukacita yang luar biasa banget, dan Widya rasain itu tangannya ada bolongan gitu ya Bapak Ibu.
Itu luar biasa banget. Dan Widya langsung terbangun, karena Widya baru kali itu, ini mimpi apa ya, Widya bilang. Lalu Widya terbangun, dia juga menangis. Widya mimpi apa sih, sampai Widya nggak bisa tidur lagi. Sampai besoknya Widya masih memikirkan aja, Widya ini mimpi apa ya, Widya mimpi apa ya, kok tangannya bolong, kok dia bersinar banget. Jadi Widya banyak ngelamun di tempat kerja. Widya sering diam karena Widya mikirin hal itu. Itu apa sih, Widya bilang, itu apa sih gitu. Di hati Widya, masa iya Widya ketemu sama, Widya bilang Tuhannya orang Kristen gitu, karena Widya dulu masih memeluk agama Muslim. Jadi Widya bilang, masa Widya sih ketemu sama Tuhannya orang Kristen, Widya bilang, masa iya Widya ketemu sama Tuhannya orang Kristen. Jadi pada saat itu Widya tanya sama teman Widya yang beragama Nasrani. Widya tanya sama dia, Widya ceritakan tentang mimpi Widya. Lalu dia juga dengan terkejutnya, wow Wid, luar biasa banget, kamu bisa mimpi ketemu Tuhan Yesus. Widya bilang, masa aku bertemu sama Tuhan kalian. Widya kan jadi seperti itu. Widya sih nggak begitu, Widya dapat mimpi Widya langsung percaya, nggak, tapi Widya masih bertanya-tanya dan Widya berdoa juga, Tuhan gimana ya, Widya pengen tahu mana Tuhan yang benar. Widya bilang, mana sih Tuhan yang benar Widya sembah, kalau Tuhan itu ada, Tuhan tunjukkan sama Widya. Widya selalu bilang seperti itu. Nah pada saat itu juga mungkin itu ya, Widya kurang merespon apa dari Tuhan. Widya sudah mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus yang luar biasa banget. Dan pada saat itu Widya belum percaya, tapi Widya diam bertanya-tanya selama 4-5 bulan. Dan saat itu Widya juga sakit. Widya juga jatuh sakit selama 2 bulan. 2 bulan kurang lebih, sampai Widya juga cuti dari tempat kerja ya Bapak Ibu. Dan Widya cuti dari tempat kerja, awalnya Widya belum pulang ke kampung halaman. Jadi Widya masih di Riau, di Pekanbaru tempatnya. Dan di situ Widya menangis karena Widya rasain waktu itu sakit. Sungguh Widya kira Widya sudah nggak ada lagi harapan, karena rasa sakit yang Widya alamin itu cukup luar biasa banget ya, sampai Widya nggak bisa jalan. Semuanya sudah Widya alamin. Dan pada itu pagi-pagi Widya nangis banget minta tolong sama Tuhan. Itu sudah 4-5 bulan setelah mimpi itu terjadi. Tuhan, Widya berdoa dengan siapapun itu Tuhannya, Widya percaya. Widya berkata sama Tuhan, Tuhan, Widya mohon kesembuhan dari Tuhan. Widya nggak tahu sebenarnya Tuhan itu siapa. Widya bilang gitu, Allah yang mana Widya nggak tahu, tapi Widya percaya Tuhan itu ada. Widya percaya Tuhan juga sembuhkan sakit penyakit Widya. Karena waktu itu Widya benar kehilangan harapan banget kayaknya. Karena sakit sudah selama 2 bulan, Widya kurang mau makan, sampai badan Widya tuh kurus banget. Ya memang sih Widya langsing tapi kurus gitu ya, tapi nggak segitu kurus banget. Jadi Widya minta kesembuhan dari Tuhan. Pada saat itu Widya nangis ya di bawah jendela sambil Widya berdoa. Nggak tahu kenapa Widya juga dapat pendengaran kayak suara yang mengaum, kayak gimana ya, suara yang menyaring gitu dari telinga. Perasaan sih nggak ada, tapi kok suaranya itu ada di telinga gitu ya. Widya lihat kiri kanan, sampai Widya juga lebih menangis menjadi-jadi lagi, karena Widya ingat dosa-dosa Widya ingat seperti apa dulu yang Widya lakukan. Widya ingat ke situ, lalu Widya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Widya minta ampun atas segala apa yang udah Widya lakukan, dan Widya mau Tuhan pulihkan. Widya mau tahu harusnya seperti apa. Widya pengen tahu Tuhan siapa yang benar, Tuhan mana yang benar yang harus Widya sembah. Dan di situ puji Tuhan, Widya terdengar suara yang menyaring dari telinga. Lalu Widya melihat kiri kanan. Widya juga penasaran banget ya, itu suara siapa gitu. Terdengar suara yang menyaring. Lalu waktu itu Widya baru-baru ada handphone ya, jadi Widya bisa share gitu. Gimana kayak tentang yang teman Widya bilang sebelumnya, kalau Widya bertemu Tuhan Yesus. Dan di situ puji Tuhan, Widya setelah pulang dari situ sih ya, Widya mulai adem denger lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, Widya mulai seneng denger lagu rohani, karena bawaannya denger lagu rohani itu adem banget, ngerasa ada damai. Nah setelah dari situ puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Widya dari sakit 2 bulan yang Widya nggak bisa ngapa-ngapain, Widya nggak bisa berdiri, bahkan Widya nggak bisa jalan juga Bapak Ibu. Mau makan aja susah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh luar biasa banget. Tuhan sembuhkan, walaupun waktu itu Widya belum tahu bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus yang menyembuhkan Widya. Puji Tuhan banget. Lalu Widya lanjut lagi ya, Widya balik lagi ke Pekanbaru, Widya bekerja.
Dan Widya bertemu sama seorang pekerja di supermarket itu juga. Dia juga beragama Nasrani. Lalu Widya sharing, Widya tanya tentang mimpi Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa Widya bertemu Tuhan Yesus. Jadi Widya merasa gimana ya, merasa wow luar biasa banget ya, berarti Tuhan itu, dia bilang, berarti Tuhan itu memang ada, Widya bilang gitu dong. Jadi Widya diajak sharing lagi sama teman, lalu Widya juga dibawa ke gereja. Singkat aja ya ceritanya karena panjang banget. Widya dibawa ke gereja. Waktu itu Widya masih keadaannya pakai kerudung. Pulang kerja, Widya dibawa ke gereja dan Widya juga bersaksi di gereja. Dari Widya belum pernah masuk gereja nih. Pas Widya masuk ke gereja, Widya merasakan gimana ya, roh yang hidup. Hati Widya tuh gimana rasanya ya, berdebar-debar gitu. Berdebar-debar, dimana Widya merasakan, wow, luar biasa banget ini. Kok Widya ngerasain ada sesuatu yang hidup di dalam gereja. Jadi di saat itu pas Widya masuk ke gereja, Widya beri kesaksian, dan hati Widya itu mengatakan, mungkin Widya nggak bisa mau ngomong apa gitu ya, tapi nggak tahu kenapa Widya yakin dan percaya itu Roh Kudus yang tuntun Widya. Dan Widya berkata di hati Widya mau memulai hidup Widya yang baru bersama Yesus. Di situ Widya memilih Kristus. Kenapa Widya memilih Yesus? Karena Yesus yang Widya percaya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan sebelum Widya ke gereja juga Widya udah diajarin dan untuk suruh buka Alkitab, baca-baca kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Di kitab Injil, Widya pertama kali baca kitab Injil Yohanes. Itu Widya makin yakin bahwa Yesus itu memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Widya memang percaya bahwa Yesus itu Allah yang hidup. Nah, jadi dari situ Widya sudah membaca Alkitab. Widya makin yakin dengan keputusan Widya. Widya nggak salah lagi. Dan di situ puji Tuhan, haleluya banget. Widya bersyukur banget Widya kenal Tuhan Yesus. Widya bersyukur banget Tuhan Yesus bisa hadir di dalam mimpi Widya. Bukan secara kebetulan. Widya percaya itu juga semua sudah jadi rencana Tuhan. Hingga pada saat ini Widya di Riau, Widya juga puji Tuhan di sini bekerja. Ya walaupun awalnya pulang dari Pekanbaru sih gara-gara Bapak Ibu Widya tuh menyuruh Widya pulang saat Lebaran, tapi Widya nggak bisa pulang karena Widya harus gantikan orang yang Muslim pas mau pulang kampung. Jadi Widya nggak dikasih pulang. Pada saat itu Ibu Widya telepon, Widya disuruh pulang. Dengan apapun caranya ya Ibu bilang, Widya waktu itu lagi jatuh dari kamar mandi. Jadi Widya pulang. Dan Widya sih izinnya cuma 4 hari doang. Widya pulang dan gak dikasih lagi sama orang tua Widya buat balik ke Pekanbaru. Dan Widya pun sekarang tinggal di sini sama orang tua Widya. Ya walaupun beda, orang tua Widya belum bisa terima Widya seperti ini, tapi Widya tetap percaya semua pasti semua Tuhan izinkan terjadi, biarlah ini menjadi proses Widya. Nah, pada saat Widya sudah dari Pekanbaru, jadi kan barang-barang Widya masih ketinggalan nih Bapak Ibu. Ketinggalan di Pekanbaru, jadi Widya minta tolong sama teman Widya buat kirimin lewat travel. Di situ teman Widya kirim seperti buku-buku rohani, lagu pujian, buku-buku yang luar biasa banget, yang menguatkan iman banget, dan Alkitab itu juga terikutkan. Dengan tidak sengajanya orang tua Widya kelihatan gitu. Jadi orang tua Widya bakar buku itu. Orang tua Widya bakar, dikubur ke dalam tanah, dan disitu pun Widya dimarahin. Widya dipukulin juga. Tapi Widya diam, Widya tidak mengutik sedikit pun. Gak apa-apa sih pikir Widya, Alkitab dibakar mau dibikin bungkus tempe, itu bisa jadi berkat buat orang. Tapi firman Tuhan gak pernah hilang di hati Widya. Ya luar biasa banget. Puji Tuhan. Dan sampai sekarang Widya tinggal sama orang tua Widya karena Widya sering berbicara, seperti karena orang tua dan keluarga Widya tuh masih terlalu kental dengan ilmu-ilmu supranatural gitu ya, seperti peninggalan zaman dulu kayak jimat-jimat apa gitu. Jadi Widya sering bilangin, kenapa sih ya sama kakek, orang tua, kenapa kalian harus percaya seperti itu? Widya bilang, kita harus percaya sama Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi Widya sering baca-baca firman Tuhan supaya mereka juga mendengarkan. Dan Widya juga sharing-sharing firman Tuhan. Terutama merespon yang luar biasa banget. Kakek Widya senang banget. Kakek Widya senang kalau dengar Widya tuh baca Alkitab. Tapi mereka tidak tahu kalau yang Widya baca itu adalah Alkitab, karena Widya baca Alkitab digital dari handphone.
karena yang menjualnya sudah dibakar. Jadi Widya baca Alkitab dari handphone, puji Tuhan. Kakek Widya juga meresponnya dengan baik. Sampai kakek Widya bilang, Neng katanya, kok Neng makin iya gitu ya, makin luar biasa aja gitu. Ngomongnya bagus gitu, bener. Yang dibilangnya ya emang gitu kenyataannya. Lihat seperti yang sekarang, apa yang terjadi di mana-mana, seperti ya banyak bencana alam ya, semua yang terjadi di Indonesia, di luar negeri. Sampai Widya juga ceritakan, sharing-sharing. Kakek Widya bilang juga seperti itu. Bahkan orang tua Widya juga senang, mereka juga merasa terberkati. Mereka bilang merasa gimana ya, kayak ketemu sama ustazah aja. Kenapa nggak jadi ustazah aja sih? Tapi sayang banget, kenapa kakek Widya nggak pernah lihat Widya sholat dan mengaji gitu. Jadi Widya diam aja, Widya senyum, Widya tetap baca firman Tuhan. Kadang Widya hidupin lagu-lagu pujian walaupun dengan menggunakan bahasa Inggris, karena Widya gini, kalau mereka biar Widya sih nggak takut mereka tahu, tapi Widya mengatakan kepada mereka seperti itu. Untuk ibu Widya ibu Widya sudah tahu, tapi dia belum bisa menerima Widya. Makanya Widya sering dibilang sholat, katanya sholat, ngaji gitu. Jadi mereka juga bilang seperti ini, Widya memang benar sih ngomong kayak gini. Kadang yang dibilangin juga benar. Tetapi kalau kayak gini Widya mah sama aja kayak Pak Dion gitu. Pak Dion itu yang Pak Pendeta gitu maksudnya. Widya disamain sama Pak Pendeta. Tapi Widya bersyukur. Mereka merasa terberkati. Mereka merasakan damai itu ada gitu. Luar biasa banget. Bahkan mereka inginkan Widya jangan berubah, tetap seperti ini. Widya sayang banget sama orang tua Widya, nggak kayak Widya yang dulu. Emang Widya yang dulu agak sedikit nakalnya, ya susah dibilangin, itu doang. Ya puji Tuhan, haleluya. Jadi sekian kesaksian Widya. Begitu Widya juga ingin, bukan hanya Widya saja, tetapi untuk orang-orang yang di luar sana merasakan kasih Tuhan, mendengar setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita banget. Dan disitu banyak banget sih dari proses yang Widya alami. Ya setelah Widya menerima Kristus, Widya dijauhi sama teman-teman, Widya dicaci maki, Widya diomongin yang enggak, seperti Widya dikatain udah cewek nggak bener lah, mau apa. Tapi Widya nggak peduli. Widya di hati Widya, tidak apa-apa Widya ditolak manusia, tapi Widya tidak ditolak dengan Tuhan. Nggak apa-apa Widya dijauhin mereka karena kebenaran tetaplah benar. Yang salah walaupun banyak dipercaya orang, tapi tetaplah salah. Jadi itu ya, banyak teman-teman Widya yang menjauh sama Widya, yang mencaci maki Widya, yang ilfil, menolak. Jangankan teman keluarga Widya aja menolak Widya gitu ya Bapak Ibu. Tapi Widya percaya semua pada Tuhan yang punya rencana. Tuhan juga pasti pulihkan keluarga Widya. Widya juga pengen keluarga Widya punya kerinduan sama Tuhan. Ya puji Tuhan. Dan pada saat itu Widya juga ada kesaksian mimpi lagi selain Widya. Puji Tuhan ya, saya sudah dibaptis. Saya sudah dibaptis pada tahun 2018 di gereja Mawar Sharon. Nah, pada saya dibaptis, saya tuh mau bilang dulu sama keluarga Widya gitu. Tapi waktu itu ibu nggak bisa dihubungin, dan bapak juga nggak ada yang bisa dihubungin. Cuman Widya bisa telepon kakek Widya. Tapi Widya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman Widya bilang, Ki, halo. Widya bilang assalamualaikum gitu juga ya. Ki, Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Tapi Widya belum sempat bilang kalau Widya mau dibaptis. Lalu kakek Widya matiin teleponnya dengan baru bilang gini, ya jadi Neng bisa masuk surga dong katanya. Lalu mati telepon itu. Dan Widya telepon lagi, udah sibuk nomornya kayak nggak bisa dihubungin. Widya bilang nggak apa-apa sih, yang penting hati Widya, dia percaya keselamatan ada di dalam Yesus. Widya terima Yesus, dan pada saat sudah dibaptis, Widya juga mendapat mimpi bahwa ya orang tua Widya, Bapak Widya terutama, di dalam mimpi Widya, Bapak Widya minta dibaptis juga. Puji Tuhan, di dalam saat tidur Widya langsung aminkan ketika bangun. Mimpi itu rasa nyata banget. Widya percaya cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Tuhan pasti pulihkan keluarga Widya. Saudara-saudara, sudah banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang pertolongan Tuhan datang dalam hidup Widya. Sudah banyak banget kebaikan Tuhan.
sampai Widya nggak tahu bisa berkata apa, entah dengan apa bisa Widya balas semua kebaikan Tuhan. Yang pada intinya Widya rasain saat ini, Widya bersyukur banget bisa mengenal Tuhan Yesus. Widya bersyukur banget bisa punya Allah yang hidup. Widya percaya Yesus Kristus, Allah yang hidup. Widya percaya Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap umat manusia, dan Widya percaya Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Widya percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah banyak proses, Widya nggak bisa sebutin satu-satu karena itu panjang banget. Singkatnya, nggak di Pekanbaru maupun di sini juga sama seperti itu. Widya juga ditolak sama tetangga-tetangga karena melihat satu postingan foto-foto di media sosial. Sampai mereka juga bilang, Widya, kok kamu banyak banget posting-posting tentang Kristus gitu. Maaf ya kalau kamu Nasrani, aku blokir kamu deh, katanya. Aku nggak mau berteman dengan ini, itulah segala macam. Mereka bilang, sampai adik Widya juga bilang seperti itu. Tapi Widya diam. Apapun yang mereka katakan sama Widya senyum dan diam saja. Mungkin Widya hanya bilang, udah Bu, Ibu jangan khawatir ya Bu. Widya nggak apa-apa kok. Ibu nggak usah dengerin apa kata orang deh. Ibu lihat Widya yang sekarang aja seperti apa. Nah, dari situ Widya juga sering-sering ke gereja. Widya juga di sini sering ke gereja walaupun orang tua Widya tidak tahu. Sungguh Widya baru merasakan kedamaian Tuhan, kasih Tuhan, semuanya Widya rasakan. Ada Allah yang hidup, Widya rasakan, Widya dapati hanya di dalam Yesus. Sebelumnya Widya tidak pernah merasakan sukacita, apa itu yang namanya kasih. Widya belum mengerti sama sekali, karena Widya tuh termasuk ilfil banget sama orang Nasrani. Ya seperti itu. Widya mau bukan hanya Widya saja yang merasakan kasih Tuhan, tapi Widya juga mau buat setiap orang yang nonton video ini, Widya juga mau semua merasakan kasih Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Percaya Tuhan itu sangat mengasihi kita banget, luar biasa banget. Widya karena sukacitanya Widya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Sungguh luar biasa, haleluya banget. Segitu kesaksian Widya. Itulah kesaksian muslimah ini, sungguh luar biasa saudara-saudara. Semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.